Kalian ke gunung cuma buat nikmatin sunrise dan sunset. Mana main. Ke gunung itu hal terpenting adalah Welcome to Mobile Legends. main Mobile Legends. Kali ML lah di Gunung Gede, masa lari-lari. Gunung ini populer banget. Gunung sejuta umat julukannya. Pasti selalu ramai apalagi weekend. Udah kayak pasar. Belum lagi banyak warung. Dan katanya cocok banget buat pemula. Seperti gua tentunya. Dan yang terakhir, gunung ini bukan hanya soal puncak, tapi surga. Jadi selamat datang di pendakian Gunung Gede Pia Putri. Selamat pagi teman-teman. Di pendaftaran sebenarnya gue itu daftarnya rombongan, lebih dari 5. Tapi karena berbeda waktu untuk memulai pendakian, akhirnya kita memutuskan nanjak berdua dan rombongan lainnya mungkin menyusul. Setelah melalui pos pendaftaran dan pengecekan, trek awal pendakian kita disuguhkan kebun warga. Melewati kebun warga Konoha tentunya. Oke guys, sekarang kita mau naik ke Gunung Gede via Putri. Tadi kita start jam 8:30 dari base camp. Sekarang jam 8.49 di Perhutani. Tadi istirahat dulu sekitar 5 menit di Perhutani. Sepertinya karena hari ini hari Jumat, weekday begitu, tidak akan seramai weekend begitu. Mudah-mudahan kesana lancar dan nggak kena hujan. Kalau misalnya udah sampai base camp udah turun lagi sih nggak masalah hujan juga begitu. Yes, ngomong-ngomong rambut baru nih, Man. Baru dong. Gila, super seja. Mudah-mudahan berpengaruh terhadap para subscriber baru yang nanti akan masuk juga ya begitu. Yes, gokil. Dan para viewers baru gitu. Terima kasih. Yuk, caps. Perjalanan dari base camp menuju Tanah Merah itu bisa memakai jasa ojek. Tapi gua lupa tarifnya berapa. Tapi kalau tidak salah bisa mencapai Rp50.000. Dan gua memutuskan untuk jalan kaki saja. Kalau biasanya kita memakai jasa ojek, tapi di pendakian kali ini enggak. Karena menurut gua enggak terlalu jauh, cukup dekat. Tapi balik lagi, itu pilihan masing-masing.
Lihat dulu. Tanah merah. Gokil. Gunung Gede ini memiliki 3 jalur utama yang secara resmi dinaungi oleh Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Pia Jalur Putri, Pia Jalur Cibodas, dan yang paling sepi banget jarang didaki yaitu Jalur Salabintana Sukabumi. Pendaftaran untuk mendaki Gunung Gede ini cukup mudah banget. Kalian bisa langsung aja booking online atau dibantu oleh pihak basecamp setempat. Iya, tentu seperti di Konoha, hal ini sangat memudahkan banget. Hehehe. Setengah 10 guys. Setengah 10 guys. 1 jam dari basecamp sampai sini. Terhitung sepi untuk Gede Via Putri. Banyak porter sini tuh. Ramai juga porternya. Tidak semua air itu air mineral. Oh iya. Gitu ya? Betul. Nikmat. Mendaki Gunung Putri. Gimana hari Jumat? Hari Jumat sepi ya. Mungkin orang berlomba-lomba lebih pagi berangkatnya. Tidak seperti akan berangkat Jumatan, biasanya berlomba-lomba di akhir. Termasuk saya juga begitu ya. Begitulah anehnya ya. Jika kalian ke Gunung Gede Pia Putri ini, siapkan air mineral dari bawah. Karena ya, sepanjang jalur pendakian Pia Putri ini tidak ada sumber air kecuali kalau udah sampai di Surken. Capek guys. Lumayan. Sebentar lagi pos 2 guys. 5 menit atau 10 menitan lagi saya sampai pos 2 guys. Ya. Ini relatif landai guys sampai pos 2 guys ya. Tanjakannya sedikit guys. Nanti dari 3 ke Surken itu yang mantap guys ya. Dinikmati aja guys. Jalur Pia Putri ini adalah jalur paling cepat menuju alun-alun Surya Kencana. Ya, nggak heran banyak banget pendaki yang memutuskan untuk lewat sini. Tapi jangan berharap ada bonus landai, karena jalur Putri ini didominasi dengan tanjakan yang lumayan terjal, tapi cukup enak kok. Tanah gak terlalu banyak, bebatuan, dan paling pepohonan, dan cuacanya cukup syahdu.
Oke, sampai di Legok Lenca. Ya, gokil. Ya, ini Legok Lenca ketinggian 1994 mdpl. 4 tahun sebelum Bapak Soeharto dilengsarkan dari jabatannya. Apa kamu tanya begitu? Gokil. Setelah ini ke Buntut Lutung sekitar 1,01 km. Oke, host kita. Oke, ini dia shelternya. Gimana bang kesan-kesan gitu segala macamnya? Kesan, Ya, berkesan ya. pernah mengalami kejadian apa gitu bang selama di gunung bang? Kalau horor-hororan enggak ada. Belum ada kejadian horor berarti bang ya? Tidak ada. Oh, gitu. Pernah bang gitu bang solo hiking bang? Tidak, ngapain lagi? Oh, gitu. Kalau ini bang Semarang hiking pernah bang? Semarang hiking ngapain bang? Semarang hiking ya, kalau nggak Solo Semarang gitu bang. Apa itu ya? Aduh, solo hiking. Ini bang, saya lihat bang ada yang solo hiking bang ke Gunung Gede bang. Emang bisa itu bang biasanya bang? Harusnya enggak bang. Enggak ya bang ya? Kenapa bang? Kalau di peraturannya sih minimal 3 bang. 3 ya? Ya. Oh gitu. Nggak bisa guys, ternyata solo hiking guys. Anda kenapa judul Anda solo hiking ke Gunung Gede Anda? Patut dipertanyakan. Istirahat dulu. Ini karena hari Jumat jadi masih kosong. Ini kayaknya kalau misalkan besok nih weekend pasti ini ramai banget di sini semuanya. Begitu kira-kira. Yuk, porter kita mantap. Kami juga memakai jasa porter. Ini makanya tasnya kecil aja, tapi isinya berat banget ini. Jangan salah, 3 tenda muat di sini. Ini yang kita nggak disponsori dari Montane ya. Boleh lah kalau mau masuk. Mantap. Anjir wibu. Anjay, wibu. Anjay, porter kita wibu bos. Benar-benar. Oke guys, kita menemukan ulat besar hitam. Gak tahu nih kotoran apa gitu. Gede banget, panjang. Tamu kita masih di bawah ya Pak ya? Ya betul. Aduh gila. Iya, tamu kita ini masih di bawah nungguin tamunya gitu. Jadi nanti kita di atas langsung pasang tenda gitu, baru kita pasang tenda kita gitu. Ya begitulah kurang lebih hari ini. Oke, ini pukul 10:15. Ini mungkin setengah menuju pos 3 ya? Ada masih jauh ya? Sepertiga sepertinya bang ya. Oh enggak ya? Ya, Berarti baru berapa nih? mungkin sekitar setengah sampai 45 menit lagi. Agak lumayan. 20 sampai 45 menit. Agak lumayan. Oh iya, seperti yang udah gue singgung tadi,
Via Putri ini nggak ada sumber air di jalur pendakiannya, jadi harus di alun-alun Surya Kencana. Tapi itu pun nggak tahu ya, kadang akhir-akhir ini kalau lagi musim kemarau bisa aja surut. Ataupun kalau ada sumber airnya, ada airnya, tapi ya kadang suka tercemar. Nggak tahu, banyak banget hal-hal aneh pendaki sekarang itu. Kadang berak di dekat mata air, apalagi di mata airnya, atau banyak sampah di situ. Iya, sungguh di luar Nurul. Ini dia trek Gunung Gede via Gunung Putri atau via Putri. Cukup lebar sebenarnya dan sopan nanjak dikit, tapi ya terbilang landai mungkin. Ini perjalanan menuju Buntut Lutung ya, atau pos 3 biasanya. Gitu. Setengah lagi lah. Sepi nih. Nah ini kontur tanahnya enak gitu. Dia nggak gembur, padat, tapi nggak licin. Sekalipun ini hujan, kayaknya nggak terlalu licin. Gitu. Host kita di depan. Katanya dia nanti punya minuman ajaib. Buntut Lutung. Oke. Pukul 10 lebih 51 menit dan udah mulai mendung kayak gitu. Kayaknya udah ada mulai agak rintik sedikit. Kayaknya bakal hujan sepertinya. Semoga tidak jadi begitu, karena ini masih belum sampai pos 3. Oh ini udah mau sampai nih. Nih.
treknya mulai melandai menuju pos 3. Ya, ini udah mulai mendung kayak gini. Dibandingkan jalur tetangga sebelahnya yaitu Cibodas, jalur Putri adalah jalur paling ramai karena jarak tempuh yang lebih cepat. Tetapi jalur ini tidak banyak destinasi atau spot seperti Cibodas. Ya, tidak memiliki sumber air atau curug atau air panas seperti jalur Cibodas. Guys, pos 3 guys. Ini biasanya pos yang paling ramai kalau ke Gede Via Putri. Tapi sekarang sangat sepi, mungkin karena weekday. Ini ketinggiannya 2291 kalau di petanya 2291 dan Simpang Meleber di 2640. Biasanya dari sini ke Simpang Meleber paling lama biasanya sekitar 2 jam. Ya targetnya 1,5 jam lah nyampe Simpang Meleber. Begitu. Tadi sampai sini dari pos 2 itu sekitar 50 menit tadi sampai sini 50 menit. Jadi terhitung cepat, yang estimasinya biasanya 1 sampai 1,5 jam begitu. Dari bawah sampai sini sudah jalan sekitar 2,5 jam. Target kita paling telat jam 2 nyampe di Surken Timur. Seiring ramainya pendakian ke Gunung Gede ini tidak berbanding lurus dengan cara para pendaki untuk menjaga kelestarian alam. Iya, khususnya oknum pendaki yang membuang sampah sembarangan ataupun oknum pendaki yang seringkali mencemari sumber air, khususnya di alun-alun Surya Kencana. Ya, bukan tanpa sebab. Hal ini tentulah akan sangat merepotkan para petugas, relawan yang selalu berusaha menjaga kelestarian Gunung Gede ini. Iya, ini sebenarnya PR kita sama-sama. Gimana trek menuju pos 4? Ya, seperti ini. Ini puncaknya pendakian Via Putri ya. 3 sampai Surken itu puncaknya jadi kalau misalnya dari base camp ke pos 3 bisa disebut pemanasan gitu, atau penyesuaian gitu. Jadi pas dari 3 ke atas itu nggak terlalu kaget gitu Bang. Konturnya sama kalau Via Putri itu, terutama dari setelah lahan perkebunan warga masuk tanah merah ke atasnya itu konturnya tanah padat dan makin kesini campur sama kerikil. Dari 3 ke 4 khususnya itu campur kerikil banyak, dan nanti dari 4 ke atas itu ada campuran dibikin tangga-tangga dikit lah gitu, yang ciri-ciri sudah mau sampai ke Surken Timur begitu.
Wah, menemukan harta karun. Siapa ini yang membawa? Wah, sepertinya saya kenal brand ini. Wah, Mixu. Ternyata Mixu memang menempati lahan-lahan kosong. Gokil, menginvasi sampai pegunungan. Mantap, Mixu sampai sini nih. Gokil. Kayaknya bekas ini nih, bulu burung gitu nih. Masih baru nih. Di apa sih? Lawang Saketeng. Saketeng. Sini tadi setengah jam. Sebenarnya dekat dari untuk ke sini, cuma karena begini jadi jadi karena capek ya. Kita masuk sekarang ke Simpang Malabar. Target kita 45 menitan. Ya melar-melarnya sejam atau 75 menit. Mungkin 2 menit lagi 11.40 kita berangkat. Melanjutkan hal sebelumnya terkait sampah dan pencemaran, hal yang cukup menjadi keresahan gua pribadi adalah tentang bagaimana tingkah atau kelakuan pendaki hanya demi konten untuk viral. Ada-ada saja kelakuannya. Ada yang membawa semacam boneka tiup atau apalah, gua nggak tahu namanya, seperti dinosaurus itu. Ya, tentu hal ini kurang baik menurut gua, karena bagaimanapun mendaki gunung adalah kegiatan yang tergolong ekstrim atau memiliki tingkat risiko bahaya yang cukup tinggi. Patutnya yang harus menjadi viral adalah konten edukasi yang mengutamakan keselamatan bagaimana cara mendaki gunung. Ya, jika dihadapkan dengan sosial media, apa yang gue sampaikan ini adalah hal yang akan menjadi pro kontra. Tetapi setidaknya apa yang gue sampaikan akan menjadi pertimbangan. Bukan tanpa sebab semakin ramainya dunia pendakian, banyak banget kecelakaan di gunung, baik itu tersesat, kehilangan, bahkan sampai kematian. Dan iya, angkanya cukup meningkat dari tahun ke tahun. Ya, hal yang gue sampaikan ini murni dari keresahan gue pribadi. Jadi ya, pandangan setiap orang tentu beda-beda. Jadi, gimana menurut kalian? Ayo kita diskusi. Kalian boleh tulis di kolom komentar. Kita diskusi bareng ya. Nah, mata airnya saat nih. Saat. Wah, wih, berat nih. Ini belah barat ya. Kayaknya. Anjir, bos, minta bos. Ini saya bos. Oke. Nggak tahu saya kan? Enggak. Saya juga nggak tahu kita bos. Sama berarti. Sama-sama tidak tahu. Terus kita bos. Oke. Oke. Turun berarti. Sebat bos. Ah kamu ini jalan aja buru-buru banget. Jangan menyiksa. Bos.
Istirahat dulu. Sampai pos 4 Simpang Maleber. Berapa menit lagi kita sampai alun-alun? 30 sampai 45. Oke. Ini pukul 12.29 sampai pos 4 Simpang Maleber. Teman-teman, posnya sudah mantap. Sedikit lagi, tetapi inilah yang sangat menguras tenaga. Aduh, mudah-mudahan sebentar lagi sampai surken dan cuaca bagus. Guys, Apa tuh bang? kaki 1000 yang panjang guys. Wih, ya kalau kaki 1000 bang, dia beli kaos kakinya bang, itu yang 10.003 nggak? Kegedean bang, 10.003 bang. Ya, 10.000. 1000 cuma segini bang. Aduh. Oh teman-teman, WhatsApp bro, Bogor Jakarta. sangat-sangat menguras tenaga. Ini sebentar lagi padahal ya cuacanya seperti ini. Mantap sekali. Mudah-mudahan cuaca bagus sampai surken juga ini, walaupun agak mendung-mendung. Semoga tidak dikasih hujan. Pokoknya pasang tenda dulu yang mantap. Dan katanya air di Surya Kencana kering katanya begitu. Adalah di kubangan-kubangan, di mata airnya itu katanya kering begitu. Karena mungkin nggak galau jadi mata airnya nggak keluar. Menghapus tinta. Surken guys. Oke, sebentar lagi kita sampai di alun-alun Surya Kencana, pintu timur ke barat. Bener kan ya? Bener ya? Mencari kitab suci ke barat. Ini jalannya langsung landai. Pokoknya patokan banget buat teman-teman yang mendaki ke Gunung Gede via Putri. Udah mau sampai surken ini, landai patokannya, landai. Inilah bonusnya. Batu. Trek batu begitu. IPI segera di sana sudah tidak tahan, ingin menyeduh-nyeduh. Yo, gokil. Ini dikasih apa namanya tuh, di blok kayak gitu, ditandain. Ya mungkin karena biar nggak buang sama sembarangan di sana tuh. Biasanya emang kalau nggak diginiin tuh sampah nih banyak sini. Begitu, sampai harus diginiin. Malu sih sebetulnya. Gitu nih, lihat tuh. Gitu. Mana gerbangnya? Kasih tahu gerbangnya. Yoi.
Oke, ini menuju gerbang alun-alun Surya Kencana, pintu timur. Sepertinya agak sedikit kabut. Oke, di sana. Timur. Ya. Oh, ini banyak warung juga nih di sini. Bisa nanti nyemil-nyemil kayak gitu. Cukup sepi sekali karena ini hari Jumat gitu. Sampai di alun-alun Surya Kencana, pintu timur. Wih, makan apa bang? Gorengan, katanya mahal. Buset, lebih banyak deh, dapat diskon ini. Iya, wih, gokil. Masih hangat ini kalau tadi subuh. Ya, gokil, gorengan dulu. Nah, gorengan gua kemana aja? Kirim. Goreng dari mana? Mantap. Goreng apa nih? Pisang ya? Ini pisang. Alun-alun surken. Harganya 2001. 2000 dapat 1, bukan tahun 2001. Oke, sangat worth it. Kalau beli banyak ya, maksudnya. Wah, bagaimana perasaannya? Udah mulai sampai surken nih bang? Biasa aja. Biasa aja bang. Wah parah bang. Kan kalau orang-orang tuh sampai surken tuh, yang lari-lari gitu nih bang. Lari-lari gitu tuh bang. Enggak bang. Wah parah. Saya belajar dari konten sebelumnya dari Injan. Oh. Ya. Apa kata Injan bang? Injan biasa aja. Gak usah hype terlaluan. Oh gitu. Lebih ini aja bang, bersyukur. Oh gitu. Alhamdulillah nggak hujan. Oh. Kan prediksinya jam 1 hujan ya. Nih kita tadi nyampe sesuai estimasi dari Simpang Malabar ke sini setengah jam dan nggak hujan. Itu alhamdulillah jam 1 deh. Oke. Tinggal yang kan di perakiraannya jam 1 itu hujan ringan. Jam 4 itu hujan lumayan gedenya tuh. Nah tinggal tunggu jam 4 gimana tuh. Nah. Gitu aja bang. Kalau hujan ringan itu biasanya bang kelasnya berapa kilo gitu? Kelasnya berapa kilo ya? Oh, Kan tahu bang. Oh, tahu ya bang? Ya. Oh gitu. Kata ini kan apa kiloin tuh. Kelasnya berapa kilo? Tapi ada yang bilang nada air hujan kagak boleh bang, punya dia bang. Kenapa? Iya, ada yang lagi rame tuh. Air hujan katanya punya dia, kagak boleh ditadain bang. Oh gitu. Iya. Parah ya bang. Iya, kagak boleh. Kayaknya mah Benjamin ini. Iya, Benjamin itu tukang Smackdown bang. Iya, itu Benjamin yang itu. Ya teman-teman, ini dia alun-alun Surya Kencana. Atau ini berapa ya? Surya apa bang? Kencana. Oh Surya Kencana. Iya. Kencana. Sedang kira. Lumayan cukup hijau lah dibanding beberapa bulan kemarin ya bang. Kering ya? Kering. Betul sekali. Kering sekali. Sekarang yang mendingan lah. Semoga hijau kembali gitu. Mungkin agak ini sih kabut dikit gitu, dan ya di atas tuh kabut. Dan sepi orang karena hari Jumat gitu. Sudah sekian mam. Saya Banyak. tidak merasakan surken yang sesepi ini. Sudah berapa bulan gitu. Tidak menyurken ais. Anak sekarang nyurken yuk anjay. Si paling surken lo pada. Buset dah. Siap paling surken. Abangnya ini mau bawa keril bang? Enggak bang. Hah? Enggak bukan. Enggak ini bang. Enggak bawa apa itu doang bang. Tas kecil doang bang, lari gitu. Ini terus kecil bang nih di belakang. Wah enggak bang, ini pasti mau keril. Wah celananya panjang bang. Pendek bang, saya celana pendek. Lari gitu bang biasanya bang. Aurat bang. Wow, Aurat, nggak kayak Bang. orang-orang kan bisa pakai ini bang, legging bang. Nggak kayak orang-orang bang. Nih, bawa air botol yang gede bang, yang kecil bang, yang lipat gitu doh bang, yang lipat.
Oh, saya kagak mau sombong bang. Oh. Gua kan kagak punya, belum beli saya bang. Biasanya orang lari-lari bang di sini bang. Nah, ini bawa tenda, bawa segala macam. Ini payah nih banyak. Oke, surkan alun-alun barat. Ya, ini dia alun-alun barat. Oke. Sampai di pukul 13.42 menit. Yoi, mantap coy. Baru sampai alun-alun barat langsung hujan. Mau pasang tenda gak jadi, berteduh dulu. Hujan terus banget tiba-tiba. Berteduh dulu bang. Hujan. Hujan guys, belum pasang tenda. Yo, udah. Yo, guys, Gimana? Hujan? hujan guys. Tadi kita sampai jam 2 kurang ke alun-alun Surken Barat. Kita neduh di warung yang kebetulan kosong, mamangnya tidak ada. Jadi sekitar jam 2:30 baru reda dan baru pasang tenda 2:30. Selesai pasang tenda dan lain-lain, beres-beres sekitar jam 3 dan hujan lagi besar begitu. Sekarang kondisinya hujan sudah mulai reda dan ini sudah dirapikan semua. Air juga. Oh iya, jadi sekarang di Surken itu mungkin karena efek kemarau panjang kemarin itu kering. Yang biasanya dari pancuran itu ada, dari pipa ada ya apa sih, sedikit masih keluar, itu nggak keluar sama sekali. Akhirnya pas kita nanya pendaki-pendaki yang pas kita naik itu ada yang turun, ternyata ada kubangan. Dan ya kita akhirnya ngambil dari kubangan 2,5 liter kayaknya tuh di galon lipat itu, jadi harusnya aman. Sekarang suhunya di dalam tenda sekitar 19 derajat Celcius. Nah ini sekitar 19 derajat ya, nggak berasa terlalu dingin, masih nggak pakai jaket pun dingin dikit doang begitu, jadi aman. Tadi kita dari bawah itu, dari base camp 8:30
sampai alun-alun timur jam setengah 2 kurang, dan nyampe sini jam 2 kurang. Ya hitungannya mungkin sekitar 5 jam kali ya, 10, 11, 12, 13 ya, 4 jam berarti 4 jam lebih begitu. Rencananya gue sekarang mau pompa dulu ini materas angin, habis itu mungkin makan dan seduh minuman begitu. Ditunggu saja ya. Oke guys, jadi hujan masih berlangsung, dan meskipun sudah agak mereda, tapi tadi pas kondisi hujan besar pun, nah ini kelihatannya tidak tembus guys, karena kita menggunakan tenda dari Nature Hike ya guys, Nature Hike Opalus 3. Kita menggunakan yang polyester, bahannya 210 teripsta polyester, dan ini aman banget. Tadi diguyur hujan besar juga, nggak ada rembes sama sekali ke dalam. Jadi begitu. Ini tenda yang sebelumnya pernah gua review. Mungkin buat kalian yang masih ragu beli karena di reviewnya tidak dicantumkan pengujiannya ketika kayak gini. Nah, ini kita uji langsung di kondisi hujan besar gitu, dan kita aman. Oke deh, ngopi box. Ini udah siap, udah beres-beres ngopi. Hujan deras banget. Gemuruh ya, gemuruh petir-petir ya, agak ngeri ya. Oke, ini. Kasih seruput bang. Kasih seruput lah. Kasih seruput. Gimana seruputnya? Keren. Mantap loh. Ini hujan guys. Deras banget tuh, lihat. Untuk kita pakai tenda dari Nature Hike Opalus 3P. Jadi ini aman banget nih, vestibulnya luas tuh, kalian tuh enak banget nih, bisa buat nyimpen barang segala macem di sini nih. Luas, atau ada teman kalian yang mungkin mau numpang dulu karena hujan bisa. Gitu. Kita cuma berdua dan ini luas banget nih. Gitu. Mantap. Mantap Nature Hike. Gimana Bang Ipe yang punya Nature Hike Opalus? Mantap sekali. Enak ya dipasang di ini. Tidak mungkin menyesal bagi Anda yang beli tenda seperti ini ya. Cocok Sangat ya. good, ya. Pasang surken, tempat luas. Wah, udah the best. Tidak khawatir dengan hujan guys ya. Oke. Jadi ini kita lagi nungguin siapa nih teman-teman? Iya betul teman. Nah, jadi ini ada yang baru datang beberapa udah jam berapa nih? 17.42an kurang lebih. Bang Ipe, ini mau kemana nih? Jadi ini kabut banget ya? Iya, mau nyari teman nih, kasihan di belakang. Oh, jadi kita mau nyusul. Ya, betul. Ini kita mau menuju ke Timur. alun timur ya? Ini benar-benar gelap banget. Hati-hati sih sebenarnya. Jadi kita juga harus proper gitu. Di sebagian tadi udah ada teman-teman kita, tapi sebagian lagi katanya masih banyak nih di bawah gitu. Jadi ya khawatir gitu, takut ada apa-apa, jadi kita nyusul. Udah sampai mana katanya Bang tadi? Kita nanya, ada orang rombongan kita. Timur katanya, timur. Kenapa kita harus ngejemput ini Bang? Khawatir sih kalau saya khawatir. Terus kebiasaan naik banyak sama ya sebelumnya gitu. Dan kalau misalnya kayak gini emang kebiasaan nyusul. Jadi kalau nyampe duluan udah pasang tenda dan lain-lain, cukup istirahat biasanya nyusul ke yang bawah karena khawatir ada apa-apa. Kalau estimasi waktu dari yang di estimasikan itu miss atau terlalu lama, udah itu jauh ya? patut khawatir ada apa-apa. Kalau saya biasanya gitu sih. Dan kalau misalnya
kalian ke gunung situasi kayak gini, apa sih? Kabut musim hujan. Ya, ya hujan. Kemudian ada kabut. Diusahakan selalu bawa headlamp. Meskipun ya bukan musim hujan juga diusahakan bawa headlamp. Penting nggak itu? Betul, penting sekali itu karena khawatir tersesat. Kalau saya jalan kayak gini nih nggak bawa headlamp kan ya kelihatan sih jalannya, tapi ya khawatir ada jalan yang sama misalnya bentukannya atau permukaannya itu salah belok misalnya, nah, takut tersesatnya dari situ. Dan ini mah kalau pakai helm kan kelihatan gitu ya. Makanya barusan sebelumnya ketemu rombongan yang itu ada 6-7 orang tuh nggak ada yang bawa penerangan kayaknya. Iya. Padahal kabut gini ya. Atau mungkin disimpan buat summit kali ya, nggak tahu ya. Kayaknya. Padahal penting nih digunain ya. Iya betul sekali. Ini gelap banget nih teman-teman, lihat. Ini tuh nggak kesorot sebetulnya. Kita nggak tahu nih jarak pandang kita tuh sampai mananya tuh. Ini pendek banget. Gitu. Coba diarahkan pakai ini tuh, kelihatan banget tuh. Susah untuk nembus kalau kabut kayak gini. Gitu, teman, gas. Halo kawan-kawan, alhamdulillah tepat bulan Juni ini akhirnya kami mencapai 1000 subscriber. Tentu pencapaian di titik ini tidaklah mudah. Butuh waktu 1 tahun 7 bulan. Ya, hal ini juga tak akan tercapai jika tanpa support dari kalian semua yang selalu setia mengikuti, menonton video-video yang kami sajikan, memberikan like, share, dan tentu berbagai kritik dan saran dari kalian yang selalu kami dengar agar channel ini berkembang dan memberikan manfaat yang lebih luas. Support terus kami agar channel ini berkembang lebih baik lagi ke depannya. Dan juga kalian bisa berpartisipasi dengan cara memberikan super thanks di tools yang telah disediakan, atau kalian bisa mengakses link yang telah kami sediakan di deskripsi. Partisipasi kalian tentu akan sangat membantu kami mengembangkan channel ini ke depannya lebih baik lagi. Sekali lagi terima kasih. Kita mau summit guys. Ini jam 6:17 guys ya. Karena mengejar dari subuh itu malas sekali. Lebih baik diam dulu di tenda ngopi dan cemil. Katanya 4:30 bang. Wih, saya tidak bilang berangkat 4:30. Katanya 4:30 kita summit, ngejar sunrise. Ngapain bang? Menikmati matahari terbit. Sunrise di rumah juga bisa lihat bang. Yuk kita berangkat pukul 6:30 kurang. Ya, di suasana yang masih sepi. Tadi ada anak-anak itu, teman-teman kita udah pada berangkat duluan begitu. Harusnya cerah nih cuacanya. Ini jalur menuju puncak Gunung Gede. Nah, tandanya tuh ada warung kayak gini. Ya. Jadi jangan salah. Itu kan air baru dak. Meledak. Jika kemarin udah nu dipayun kaluhur kan. Oh iya. Hiburan lah. Syai. Masih bener di dinya. Bener sih orangnya. Soalnya orang apal. Oh, ente. Eta nu anu trailnya munculnya di dinya. Apa bang?
Oke guys, ini kita turun saja guys saat ini. Kenapa Anda ke puncak? Aduh. Untuk tambah footage bang. Perjalanan 20 menit. Ini 10 sampai 15 menit lagi sampai puncak. Dan mataharinya baru muncul juga. Jadi ya, buat kita berangkat setengah 7 kurang dari pagi. Di atas kayaknya ya dapat kayak disurkan biru doang gitu. Terima kasih sudah menonton video pendakian Gunung Gede Via Putri. Sorry banget gak ada closingan di akhir video karena cuaca yang tidak memungkinkan dan gadget kami sudah mulai kehabisan baterainya. Sekali lagi thank you banget. Sampai ketemu di pendakian selanjutnya. Salam lestari. Ada apa Bang Ipei? Hah? Ada apa? Ada sinyal guys, kemarin saya bakal dari bawah. Jadi, sekarang di puncak tinggal pakai doang. Oh, gitu ya. ini udah beli sinyalnya di bawah. Sudah. Oh, sekarang ada, coba mana tunjukin. Ini lihat notif sudah masuk ya guys ya. Coba kita telepon saudara tercinta. Kok bisa nih ada? Oh, ini di pinggir banget di sini ya. Ih, gokil. Ada sinyal guys. Wah. Jadi tolong boleh dibantu tonton, di like dan share dan subscribe. Buat yang pengen tahu di mana letak sinyal yang besar di puncak Gunung Gede ini, sebelah sini nih patokannya. Nah, sebelum ini aja deh patokannya nih. Nih, kedua ini nih. Tuh ada Gunung Salak. Biasanya yang kencang sinyal di sini plat merah ya. Plat merah, Telkomsel, maaf. Coba pakai plat biru ini masih Oke. Dapat berapa bar? Dua bar. Tapi cukup untuk buka IG barusan ya, bisa. Oke. Testingnya kita buka IG. Biasanya kalau buka IG nggak bisa berarti sinyal bodong begitu ya. Gila, melakukan peneleponan di puncak Gunung Gede. Nih buat yang pengen tahu ada sinyal di sebelah sini, jangan lupa ditonton guys. Bang Ipei, lagi di mana ini? Di puncak Gede guys. Itu lagi ngapain itu? Jadi bocil ML. Mana? Wah gila, sinyalnya kuat banget sampai main ML. Bocil ML. Gokil, kita mampar lah. Ke gunung ke foto-foto, mampar lah. Nggak kita ngepush. Guys, ini di Gunung Gede. Ya, tidak kaleng-kaleng. Tuh, lihat lagi main nih. Mantap. Tolong di login kan, gokil. Cuaca kabut, tidak terlihat apa-apa selain matahari yang tertutup kabut. Begitu, kita nge-push dulu
sambil nyemil-nyemil gas. baru. Nah guys, kita login guys. Boleh guys. Lepus. Mantap guys. Yes. Main dong. Kabut guys. Ini deh. Bikin apa? Sop buah guys. Iya sedap sekali. Sop buah dulu di gunung terbaik memang. Gas, kita makan sop buah dulu sebelum beres-beres guys. Siap-siap kita mau turun. Cuaca mulai berkabut lagi. Ini pukul 11.58, jam 12 kurang 2 menit. Ini hari Sabtu jadi rame, ini pun pada masang tenda di sini gitu. Mulai banyak, ini baru pada datang juga nih di sana tuh. Kabut di sana udah cukup mendung oleh kabut. Itu teman-teman kita tuh di sebelah sana tuh. Kita oke pay. Oke, Brad. Mari kita mengunjungi teman-teman kita. Ya. Hujan. Mana sih Yuta?